Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini ya tentang pertama-tama mesin mencari pola, kemudian dari pola itu kita menggunakan data ya, kemudian kita cari atribut apa ya, dari pola kan kita bisa dapat atribut-atributnya ya, yang disebut ya, kalau di sini disebut dengan vektor fitur ya, atribut. Jadi dari parameter-parameter atribut itu menjadi suatu vektor atau parameter yang menjadi yang membentuk pola. Nah, dari situ kita bisa menggunakan vektor fitur itu sebagai subset ya, subhimpunan ya, data yang digunakan untuk mengatasi masalah. Jadi mesin menggunakan beberapa algoritma yang canggih ya untuk menyederhanakan ya kenyataan dan mengubah dari pola-pola ini ya menjadi model. Karena itu tahap pembelajaran ya digunakan untuk mendeskripsikan data dan merangkumnya menjadi sebuah model ya. Nah, ini adalah cara dari kerja dari machine learning. Pertama dari data ya. Data-data yang banyak itu, misalkan Anda ke kebun binatang ya. Kebun binatang Anda bisa tahu ya yang disebut binatang itu seperti apa. Ya. Anda temukan polanya ya kan. Pola misalkan binatang kaki 4 ya. Misalkan Anda ingin meneliti tentang sapi saja, Anda tahu bahwa sapi itu kakinya 4 ya. Kemudian mata 2 dan sebagainya. Dari situ kita membuat algoritma ya. Dari vektor itu kemudian terbentuklah algoritma, lalu dari algoritma jadi model. Jadi ketika kamera kita menemukan benda sapi, nah langsung oh ini sapi. Ketika bukan, misalkan ya kuda, nah dia langsung mengatakan kuda. Karena vektor feature-nya itu berbeda ya. Nah, ini seperti suatu penelitian ya, di mana dilatih dahulu, kemudian dari latihan tersebut kita bisa mendapatkan prediksi yang tepat. Misalkan dengan ini machine learning juga bisa melakukan hubungan ya antara satu dengan lainnya. Ya, misalkan hubungan antara upah seorang individu dan kemungkinan pergi ke restoran mewah. Nah, ternyata mesin menemukan hubungan positif antara upah dan pergi ke restoran kelas atas. Jadi ini adalah modelnya ya. Model yang sudah dibuat ya antara upah dengan restoran ya. Nah, ketika model dibangun ya dimungkinkan untuk menguji beberapa kuatnya data yang pernah dilihat sebelumnya. Jadi setelah kita terbentuk model, kemudian kita uji dahulu berapa persen ada kesalahan ya. Jadi data yang ada diubah ke vektor fitur, kemudian dibuat model, lalu dari situ kita mendapatkan prediksi ya. Nah, inilah bagian daripada machine learning ya. Jadi dengan begini kita tidak perlu lagi memperbarui aturan ya dan melatih modelnya. Dan ini dengan model yang sudah dilatih ini kita bisa mendapatkan data-data baru. Di data-data baru itu ada interferensi yang mirip dan bisa kita gunakan untuk melatih ya, melatih memberi prediksi. Misalkan ada mesin kamera yang bisa mendeteksi orang memakai masker atau tidak.
Nah, ini dia pakai berapa buah foto data, ya kan? Lalu dia prediksi bahwa yang pakai masker itu A, tidak pakai masker B. Nah, kalau misalkan ada orang datang, dia misalkan ada orang yang dari negara lain ya, dengan muka yang berbeda, tentu dengan mempelajari model tadi ya, bahwa misalkan yang pakai masker tentu mulutnya tertutup ya, dengan homogen, dengan warna yang sama. Kalau ada orang lain yang datang, dia bisa langsung mengatakan bahwa ini A, ya. Nah, itu model, jadi bisa membuat prediksi, ya. Nah, dalam membuat program machine learning ya dapat dilakukan dengan poin-poin berikut, ya. Tentukan pertanyaannya apa, mengumpulkan data, lalu dari pertanyaan tersebut kita kumpulkan data, kita visualisasikan data, lalu algoritma, ini lokomotif ya, jadi dia berurutan ya. Lalu kita uji algoritma, lalu sudah itu kita kumpulkan umpan baliknya, kita perbaiki algoritma, lalu kita uji lagi. Kalau misalkan dari nomor 4 sampai 7 dari mulai algoritma, uji algoritma itu sudah oke, maka kita sudah bisa pakai untuk melakukan prediksi ya. Lalu setelah algoritma ini dipakai lalu bisa menarik kesimpulan yang tepat, maka kita bisa terapkan untuk hal-hal di data-data yang baru. Nah, ini konsepnya ya. Nah, sekarang di mana saja machine learning itu dipakai ya. Jadi machine learning itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yang unsupervised learning, jadi learning tanpa pengawasan ya. Kemudian ada supervised learning, ya pakai pengawasan. Ada reinforcement learning ya, learning dengan penguatkuasaan ya. Apa saja ininya, aplikasinya. Misalkan yang unsupervised learning itu untuk big data ya, visualisasi, kemudian merekomendasikan sistem untuk marketing ya. Kalau yang supervised untuk diagnosis ya, image klasifikasi, kemudian untuk meramal cuaca. Lalu yang reinforcement learning itu untuk game, AI ya, design real time decision ya. Nah, kita mulai bahas ya. Jadi ada 2 macam pembelajaran learning itu yang umumnya yang dipakai sekarang, yaitu diawasi dan tidak diawasi. Ya. Nah, kita bahas yang diawasi dahulu. Jadi sebuah algoritma menggunakan data pelatihan dan umpan balik dari manusia untuk mempelajari hubungan input yang diberikan dengan output yang diberikan. Ya. Misalkan seorang praktisi dapat menggunakan biaya pemasaran dan ramalan cuaca sebagai data input untuk memprediksi penjualan kaleng. Jadi dengan data-data pemasaran, kemudian ramalan cuaca, kita bisa mengambil hubungan ya dalam memprediksi berapa kaleng yang akan terjual ya. Misalkan Anda penjualan es ya, itu Anda bisa memperkirakan musim hujan tentu penjualan es akan semakin sedikit dibanding musim panas ya, musim kemarau. Maka ini akan bisa digunakan sebagai data untuk memprediksi. Nah, jadi kita bisa menggunakan data-data ini untuk memprediksi kalau terjadi adanya data-data baru. Ya. Jadi ada 2 kategori pembelajaran terawasi, yaitu klasifikasi dan regresi. Ya. Untuk klasifikasi, misalkan kita ingin memprediksi jenis kelamin pelanggan untuk iklan.
Kita mulai mengumpulkan data tentang tinggi badan, berat badan, pekerja, gaji, jumlah belanja ya dari database pelanggan. Kemudian kita tahu jenis kelamin setiap pelanggan, itu laki-laki atau perempuan. Jadi tujuan dari pengklasifikasian adalah untuk menetapkan kemungkinan laki-laki atau perempuan dari pelanggan itu ya, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Jadi kita dari jenis belanjanya saja kita tahu, oh ini ibu atau ini bapak, ya kan? Jadi ini bisa dijadikan untuk memprediksi berapa banyak jumlah misalkan yang belanja dalam setahun di mall itu laki-laki atau perempuan. Ya, kalau ada input baru kita langsung bisa memprediksi misalkan orang ini banyak belanja make up, pasti orang ini perempuan ya. Jadi untuk mempelajarinya ya dari model tadi akan mengenali pria dan wanita dari data yang didapat ya. Lalu misalkan kita ada informasi baru, ada satu pelanggan yang tidak dikenal ya. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Nah, itu dari hasil misalkan belanja saja kita bisa memprediksi, oh dia itu 70% adalah laki-laki misalkan ya. Nah, kalau 70% laki-laki berarti 30%-nya adalah perempuan. Kemudian ya kita dari machine learning itu kita juga dapat membuat label ya. Label tentang kelas ya. Jadi objek itu kita bagi menjadi grup-grup ya. Nah, grup-grup itu yang menjadi kelas, misalkan kaca, meja, sepatu, dan lain-lain ya. Itu yang mewakili kelas. Kemudian yang kedua adalah regresi. Klasifikasi yang kedua regresi ya. Regresi ini kalau kita punya grafik regresi ya, itu bisa kita dari grafik regresi kita bisa menyimpulkan bahwa antara X dengan Y itu bisa berhubungan ya. Berapa besar perhubungannya kalau regresinya baik ya, artinya dia memiliki hubungan yang sangat kuat ya. Tapi kalau regresinya ya regresinya seperti garis lurus ya, dia sangat kuat. Kalau tidak garis lurus ya, misalkan berpecah-pecah, maka kita bisa menyimpulkan tidak ada hubungan antara X dengan Y ya. Jadi ini misalkan untuk output yang kontinu ya. Misalkan kita ingin memperkirakan nilai saham berdasarkan fitur seperti ekuitas, kinerja saham sebelumnya, indeks makroekonomi, dan lain-lain, maka biasanya seorang yang akan beli saham akan membaca ini ya. Nah, bagi sistem yang dilatih, kita tidak perlu lagi pakai orang, tapi dia bisa melakukan ya harga saham berdasarkan data-data yang ada. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh selain yang tadi ya. Selain yang kita pelajari klasifikasi, itu ada yang lainnya, ya algoritma, misalkan linear regresi untuk menghubungkan setiap fitur dengan output, itu tipe jenisnya regresi. Lalu ada pohon keputusan, itu klasifikasi atau model regresi yang dapat membagi nilai fitur data menjadi cabang-cabang pada simpul keputusan. Misalkan fitur ini adalah warna, setiap warna yang mungkin menjadi cabang baru, sehinggalah keluar keputusan yang dibuat. Ini disebut dengan regresi klasifikasi gabungan ya. Kemudian ada random forest ya,
ada boot, ada gradient boosting trees, ini macam-macam algoritma yang digunakan di machine learning. Ya, ini tabelnya, ya, ini yang menyebutkan jenis tipenya apa, ya, apakah regresi atau klasifikasi. Yang jelas machine learning ada dua hal itu. Ya, regresi, ada klasifikasi. Berikutnya adalah pembelajaran tanpa pengawasan. Jadi dalam pembelajaran tanpa pengawasan, di algoritma akan mengeksplorasi data input tanpa diberikan variabel output recursion. Misalkan mengeksplorasi data demografi pelanggan untuk mengidentifikasi pola. Jadi ini kita dapat menggunakannya ya ketika kita tidak tahu cara mengklasifikasikan data. Dan kita ingin algoritma menemukan sendiri ya pola dan klasifikasi data untuk kita ya. Nah, ini ada beberapa algoritma yang kenal ya, yang disebut dengan K-mean clustering ya. Menempatkan data ke dalam beberapa kelompok K yang masing-masing berisi data dengan karakteristik yang sama. Disebut dengan tipe jenis clustering. Ada Gaussian mixture model. Ini generasi dari K tadi, K-mean clustering, yang lebih banyak berikan fleksibilitas dalam ukuran dan kelompok cluster. Lalu ada lagi hierarchical clustering ya, hierarki ya. Membagi cluster di sepanjang pohon hierarki untuk membentuk sistem klasifikasi. Dapat digunakan untuk pelanggan kartu loyalitas cluster. Kemudian rekomendasi sistem, bantuan untuk menentukan data yang relevan untuk membuat rekomendasi. Lalu PCAT ya, PSNE, bagian besar digunakan untuk mengurangi dimensi data. Algoritma mengurangi jumlah fitur menjadi 3 atau 4 vektor dengan varian tinggi. Ini multiplication reduction. Ya. Nah, jadi banyak sekali algoritmanya. Ya. Itu tadi kita melihat ada pakai clustering, ada pakai klasifikasi, ada regresi. Ya. Nah, kita bisa pilih algoritma yang sesuai dengan yang kita hadapi. Ya. Jadi biasanya pilihan algoritma itu berdasarkan pada tujuannya. Contohnya, bagaimana memprediksi jenis bunga ya antara varietas bunga ya. Jadi kita ada satu bunga, bagaimana kita bisa memprediksi oh ini bunga mawar, bunga melati ya, bunga sedap malam misalkan. Nah, kita bisa memprediksi. Jadi bisa dasarkan pada panjang dan kotak ya dari suatu gambar. Kemudian kita bisa dapatkan misalkan bermacam-macam algoritma. Jadi seperti ini ya, ini gambar jelasannya ya. Jadi kita mau bisa mendapatkan 10 algoritma dari jenis-jenis bunga ya. Karena kita diminta untuk mendefinisikan 3 macam bunga sehingga ketika kamera melihat bunga ini langsung bisa memprediksi ini bunga-bunga apa. Nah, ini itu kita pakai data ya kan ya. Jadi kita dapatkan misalkan datanya yang berdasarkan kita bagi menjadi dua kelas misalkan ya atau 3 kelas ya. Kemudian dari data tersebut kita buat algoritmanya. Ada algoritma yang memang dia memisahkan ya. Ya artinya dia seperti yang
Di sini ya dia pisahkan secara jelas ya, secara dua kelas. Tapi ini dia banyak sekali membuat berbagai macam kelas ya. Ini juga misalkan juga ya. Datanya sama ya, kita lihat data awal adalah seperti ini. Kemudian dengan algoritma ini kita bisa mendapatkan perbedaan tentang yang semua seperti ini. Kalau dengan metode linear ya kita akan ya seperti ini ya, ya begitu jelas. Kalau dengan Gaussian seperti ini ya, dengan decision trees ya, pohon decision seperti ini ya, banyak metodenya ya. Tadi kan kita sudah membuat ini ya, jenis-jenis algoritma yang dipakai ya, linear, logistik. Ini kita bisa pilih ya, perlu tambah ini ya. Nah ini kita bisa pilih. Jadi dari datanya adalah data input, kemudian data tersebut kita kategorikan merah, biru muda, dan biru tua. Lalu kita kelompokkan, misalkan dari gambar kedua, semua yang ada di kiri termasuk dalam kategori merah, di bagian tengah ada campuran, ketidakpastian, sedangkan di bagian bawah kategori gelap. Ya. Nah, yang lainnya juga pakai kategori-kategori ya ini. Dari data ini data yang merah. Bawah kategori biru, tapi ada data yang tidak jelas ya, yang dengan warna hingga ini ya. Nah, ini juga metode lain. Kalau metode linear dia seperti ini ya, makin tidak jelas. Jadi kita tinggal milih metode mana yang baik bagi kita dalam mengklasifikasikan bunga tadi ya. Nah, tantangan utama dalam pembelajaran mesin adalah kurangnya data atau keragaman dalam kumpulan data. Sebuah mesin tidak dapat belajar jika tidak ada data yang tersedia. Selain itu, kumpulan data dengan sedikit keragaman membuat mesin kesulitan. Jadi kalau datanya sedikit, dia akan kesulitan ya. Jadi akan kesulitan untuk melakukan pendataan ya. Oke, saya lanjutkan ya tentang tantangan ya. Jadi tantangannya dalam belajaran machine learning itu adalah masalah data ya. Jadi kalau data kurang tentu ketidakpastian atau ketepatan kita dalam memprediksi akan juga semakin tidak akurat ya. Jadi supaya mesinnya makin bagus ya tentu kita akan memerlukan lebih banyak data ya. Jadi ada yang menyarankan minimal penuh data 10-20 ya per kelompok untuk mempelajari pembelajaran mesin. Jadi ada lagi yang mensyaratkan misalkan sampai 1000 data ya. Nah, ini juga bermacam-macam ya tergantung kepada tujuan daripada kita membuat machine learning ya. Nah, beberapa penerapan ya. Jadi ada augmentasi ya. Jadi pembelajaran mesin ya, machine learning yang membantu manusia dengan tugas sehari-hari mereka. Ya, secara pribadi atau komersial tanpa memiliki kendali penuh atas output. Jadi pembelajaran mesin semacam ini digunakan dengan cara yang berbeda seperti asisten virtual, analisa data, solusi perangkat lunak. Ya, pengguna utama adalah untuk mengurangi kesalahan karena bias manusia. Jadi penggunaan ya aplikasinya untuk augmentasi ya. Kalau Anda pernah tahu namanya augmented reality ya seperti ini ya. Jadi kita pakai augmented reality ya untuk melihat secara virtual ya
Nah, dengan augmented reality itu orang bisa untuk melakukan sesuatu dia di training dahulu, disimulasikan, kemudian nanti ketika dia melakukan yang real, dia bisa mengurangi kesalahan. Kemudian otomatisasi, ya, di mana otomatisasi bekerja sepenuhnya ya secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Ini mesin otomatis artinya ya, misalkan robot ataupun di industri, ini semua mesin otomatis ya. Kemudian industri keuangan ini memerlukan juga machine learning. Misalkan kita ingin memprediksi harga saham ya, atau kalau di bank itu bagaimana menemukan pola penipuan. Jadi kalau satu kali penipuan berhasil, dipelajari polanya, jangan sampai terulang lagi. Nah, ini dipakai di bank ya. Di organisasi pemerintah juga untuk mendeteksi keamanan ya, untuk pengenalan wajah pakai kamera, jadi sehingga untuk mencari misalkan teroris atau apa menjadi lebih mudah. Untuk perawatan kesehatan ya, misalkan untuk mendeteksi paru-paru orang itu sudah terkena COVID atau tidak ya, nah itu bisa juga. Jadi dengan foto toraknya kita bisa langsung cepat mengatakan bahwa ini sudah terkena COVID ya. Nah, lalu di pemasaran juga sama ya, sekarang di Bukalapak atau di Tokopedia itu mereka pergunakan itu perilaku kita dalam belanja itu digunakan sebagai data mereka untuk kira-kira produk apa yang disenangi, lalu apa yang perlu dikembangkan lagi produk-produk. Nah, ini ada di penerapan ya machine learning di bidang pemasaran. Lalu juga di supply chain ya, dalam pemeriksaan misalkan untuk pemeriksaan fisik ya, kalau ada cacat atau apa pakai kamera bisa dilihat ya sebelum barang tersebut misalkan diserahkan ke konsumen ya dari pabrik. Nah, itu kan perlu dicek pakai quality control. Nah, ini dengan kamera sudah bisa untuk mendeteksi barang tersebut baik atau tidak ya. Nah, ini berdasarkan pola-pola, jadi dari barang-barang yang bagus dan jelek difoto, pakai video di kamera, kemudian begitu ada barang baru masuk, ketahuan ini cacat atau tidak, langsung bisa dideteksi ya, karena kadang-kadang kalau diperiksa oleh manusia terbatas ya, manusia memiliki waktu yang terbatas, juga mata dia terbatas, tapi kalau dengan kamera mungkin barang tersebut bisa melaju ya di konveyor dengan cepat sekali, bisa langsung dideteksi cacatnya di mana ya. Misalkan sekarang yang sudah mengembangkan IBM ya dengan Watson-nya, dia bisa melacak, melaporkan dan menggunakan ya informasi tentang kontainer pengirimannya ya, barang-barang tersebut bagus atau tidak. Kemudian juga untuk pembelajaran meramalkan ya. Jadi dengan adanya metode ini bisa meningkatkan penjualan ya dibanding dengan metode tradisional. Misalkan mobile Google ya, Google punya mobil yang bisa ya sebagai mobil pintar ya, dia bisa nyupir sendiri ya, di mana di atas atapnya itu ada sensor pakai laser. Dengan laser itu dia bisa melihat bagaimana mobil bagian depan, bagian samping dan sebagainya, juga kecepatan dan gerakan mobil-mobil yang ada di sekitarnya. Nah, jadi dengan data-data tersebut dia bisa tahu bagaimana cara mengemudikan mobil yang aman. Kemudian dia bisa memprediksi mobil sebelah kanan saya itu apa mau ke kiri atau ke kanan, itu bisa diprediksi sehingga mobil tersebut bisa melaju tanpa supir ya, tentunya dengan tadi pelatihan berkali-kali, kemudian kita taruh di jalan, maka mobil bisa melaju sesuai dengan GPS ya, lalu kamera di jalan bisa tahu batas trotoar, batas ini, kemudian juga bisa melihat mobil-mobil sekitarnya sehingga dia bisa aman ya tanpa supir. Nah, kemudian
Untuk machine learning ya itu gajinya sangat tinggi sekali ya, di Amerika itu sangat tinggi, 139.000 per year ya, jadi sekitar 1,7 miliar rupiah per tahun, jadi sangat tinggi gajinya ya. Jadi itu salary bagi yang menguasai kecerdasan buatan. Jadi kenapa machine learning sangat penting? Karena ini bisa menganalisis ya, memahami dan mengidentifikasi pola ya, dan juga dapat mengotomatisasi tugas-tugas sehingga bisa mengurangi tugas manusia ya. Jadi dan juga bisa menggantikan fungsi orang. Misalkan kalau dulu untuk mengetahui harga rumah itu kita harus tanya orang yang ahli. Di orang ahli tahu, oh ini rumah ini harganya seharusnya begitu ya harganya. Ya. Nah, tapi kalau kita bisa melatih suatu machine learning komputer, maka machine learning itu bisa menggantikan orang tersebut ya. Dia bisa melihat rumahnya, tempatnya, karakteristik rumah dan sebagainya, langsung dia keluar harga yang sama dengan yang dikeluarkan oleh seorang agen retail. Nah, ini mempercepat ya, daripada tadi agen retail itu untuk bisa menguasai tentang harga itu dia perlu belajar bertahun-tahun, tapi dengan machine learning dia cukup hanya berapa bulan dan itu bisa diperbanyak ya. Jadi ini banyak sekali gunanya. Jadi juga ya machine learning ini bisa menghasilkan hal yang lebih akurat ya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar mulai menginvestasikan penggunaan machine learning ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi kita bisa melatih mesin ya. Ada mesin yang tadi tidak diawasi, ini mesin yang diawasi ya. Jadi kita bisa, jadi mesin itu prosesnya input sampai output itu disupervisi ya. Ya, ada lagi mesin yang tidak ada pengawasan ya. Kita tidak perlu mengawasi modelnya karena dia bisa membuat model sendiri ya. Kemudian dan ini bisa lebih presisi ya. Ya tentu ada perbedaan dari algoritmanya ya. Kemudian kenapa perlu kita lakukan pengawasan ya? Ya, jadi tadi ada dua model ya untuk machine learning yang pakai pengawasan dan tidak pengawasan ya. Nah, kenapa sekarang perlu diawasi? Karena kita perlu mendapatkan pertama ya, kita perlu mendapatkan dia lebih presisi ya. Kemudian yang kedua, kita perlu hasilnya itu sesuai dengan pengalaman ya, dengan apa yang kita ajarkan. Dan dengan diawasi kita lebih yakin ya. Jadi tidak kita membiarkan bekerja sendiri ya. Nah, tapi ada juga yang tanpa supervising ya, tanpa pengawasan. Ini untuk menemukan pola-pola tertentu ya. Jadi untuk mengkategorikan, nah, itu tidak perlu pengawasan. Ini bisa semuanya dengan real time ya, lalu mendapatkan data yang tidak ketahui langsung bisa ditemukan ya oleh komputer ya. Dan bagaimana cara bekerjanya ya? Jadi misalkan Anda punya persoalan bagaimana memprediksi waktu untuk kendaraan pulang dari tempat bekerja. Jadi kita tentu perlu data, misalkan kondisi cuaca, waktunya hari ini hari apa. Kalau hari kerja berarti macet kan, berarti ada perlu penambahan waktu. Lalu kondisi liburan atau tidak. Nah, semua data tersebut kita masukkan. Nanti komputer dari hasil tiap hari kita bolak-balik hari ini hari apa ya.
dari data-data tersebut dia bisa memprediksi, ya. Misalkan kita pulang jam 5, kira-kira berapa menit sampai rumah, dia langsung bisa memprediksi. Ya, seperti misalkan Anda di Google ya, Google Map ya. Ketika Anda misalkan tujuan ke kota tertentu, dia langsung Google ngasih tahu berapa jam, berapa menit akan tiba. Nah, itu dari mana Google bisa dapatkan angka? Itu dari prediksi tadi, lalu dari berbagai macam kendaraan yang sudah melewati, data-datanya dia kumpulkan, kemudian dari situ dia ambil rata-rata dengan statistik dan sebagainya, maka didapatkanlah data-data itu. Dan data-data itu berubah, jadi ketika kita siang hari menuju ke tempat itu, dengan pagi hari ternyata jamnya lain. Ya, ini karena ada machine learning yang ada di dalam Google Map. Ya. Nah, ini contohnya ya dari machine learning ya. Jadi dia memerlukan data dan statistik. Jadi dari situ kita bisa tahu waktu yang tepat ya. Lalu kalau kondisi hujan ya tentu makin lama waktunya ya. Ini juga dia akan ngecek langsung ke ramalan cuaca hari tersebut ya. Nah, tapi ada beberapa kota yang memang ya kondisi apapun akan macet ya, seperti di Jakarta itu tidak cuaca siang malam dia akan macet. Nah, tapi kalau ditambah hujan macetnya akan lebih lagi ya. Nah, ini sudah sama dengan tadi ya, saya rasa contoh misalkan kasus bayi dan anjing keluarganya ya. Jadi dari anak-anak kecil itu dari awal sudah tahu, dia sudah bisa mengidentifikasi bahwa bentuk seperti ini adalah anjing. Ya. Jadi ketika ada orang lain membawa benda yang sama, dia tahu itu sudah anjing karena bayi tadi bisa mengenal feature ya, ada 2 telinga, mata, berjalan dan 4 kaki, dia tahu itu bawa anjing. Ya. Maka ketika dibawakan anjing yang baru, ya kita tidak perlu lagi ngajarkan bahwa itu anjing ke bayi tersebut, tapi dia langsung tahu bahwa bahwa hewan yang dibawa tamunya itu adalah anjing. Ini adalah contoh pembelajaran tanpa pengawasan. Jadi dari orang tuanya tidak ngawasi bagaimana bayi itu belajar, tapi dia langsung bisa membuat algoritma sendiri berdasarkan data yang ada, kemudian langsung dia bisa menyimpulkan bahwa itu adalah anjing. Ya. Nah, begitu juga di dalam komputer sama ya. Nah, kalau yang diawasi itu terbagi 2 ya, klasifikasi dan regresi. Ya, klasifikasi kita membagi benda menjadi beberapa grup. Kalau regresi itu kita mengambil hubungan ya, suatu benda dari parameter-parameter yang ada. Ya. Nah, kalau teknik regresi itu memprediksi nilai keluaran tunggal ya, menggunakan data pelatihan ya, seperti grafik regresi ini ya. Jadi kita dapatkan datanya, kemudian dari data tersebut kita dapat hubungannya ya. Jadi misalkan kita menggunakan regresi untuk memprediksi harga rumah. Rumah tinggal di sini harganya sekian, rumah tinggal di sini. Nanti dari grafik itu kita bisa tahu, oh kalau rumah seperti ini harganya berapa, tinggal tarik garis lurus ya. Seperti juga regresi misalkan berat bayi ya. Berat bayi umur sekian, nah itu dari statistik ya kan, statistik umur sekian beratnya sekian kilo, umur sekian berat sekian kilo. Dan nanti kalau begitu kita ingin tahu kalau anak saya itu umur 2 tahun, kira-kira beratnya berapa? Nah, dari grafik regresi kita bisa memprediksi, oh beratnya sekian kilogram. Nah, ini metode yang sama dipakai oleh komputer ya. Kemudian klasifikasi adalah mengelompokkan ya dalam beberapa kelas ya. Jadi ini kita kelompokkan misalkan dari kalau lebih dari 2 kelas disebut dengan multi kelas. Nah, jadi ini kita bisa mengelompokkan orang ini apakah dia bisa dipercaya atau tidak, gitu ya.
Lalu kelebihan daripada klasifikasi, dia bisa menginterpretasi ya secara probabilitas. Dan kita bisa ngatur algoritmanya agar tidak ya terlalu berlebihan. Kita interpretasinya tidak terlalu berlebihan. Jadi berdasarkan statistik yang ada ya. Nah, kelemahan dari klasifikasi adalah dia kadang-kadang tidak fleksibel, lalu tidak mampu untuk menangkap hal yang lebih kompleks ya. Ini sama dengan tadi ya. Nah, misalkan metode lain yaitu machine learning tanpa penguasaan adalah clustering. Jadi clustering itu adalah bagaimana kita bisa membagi-bagi ya data yang banyak itu menjadi grup. Ya, sama seperti klasifikasi, ini mirip ya. Jadi kita bisa membagi dari sampel yang banyak itu menjadi bentuk grup ya. Jadi kita menentukan pola ya, pola yang kalau dari pola yang ini kan dari warna. Ya, warna terang itu grup sendiri, warna gelap segini, warna yang lebih gelap yang ungu adalah sendiri ya. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi dari data tersebut ya. Kemudian asosiasi yaitu membuat hubungan ya antara satu data dengan data yang lain. Misalkan data dari pasien kanker itu bisa kita hubungkan berdasarkan gen mereka. Dari penelusuran gen kita tahu oh gen ini itu lebih banyak untuk penyakit kanker tulang, misalkan gen ini kanker hati dan sebagainya ya. Nah, ini perbedaan antara supervised dan unsupervised ya. Untuk proses ya, dalam proses pembelajaran yang supervised ya akan diberikan variabel input dan output. Sedangkan yang tanpa pengawasan hanya diberikan data input saja. Kemudian input datanya algoritma dilatih menggunakan data yang berlabel ya, datanya sudah jelas ya. Nah, kalau yang unsupervised dia tidak berlabel. Kemudian algoritma yang digunakan dia mendukung mesin vektor, jaringan saraf. Jadi beberapa jenis jaringan saraf kecerdasan buatan nanti Anda belajar ya. Yaitu ada masalah neural network, regresi linear dan sebagainya. Nah, kalau yang unsupervised ya, kecerdasan buatannya yaitu algoritma cluster, K-means ya, hierarchical clustering dan sebagainya. Kemudian ke kompleksitasnya untuk yang machine learning supervised ya dia sangat kompleks ya, super kompleksitas ya dalam perhitungan. Untuk yang supervised juga sama ya, sangat kompleks juga. Jadi sama-sama kompleks nih ya. Lalu penggunaan datanya kalau yang terawasi dia memerlukan data pelatihan untuk mengetahui data input dan output, sedangkan yang tanpa pengawasan dia tidak menggunakan data keluaran. Lalu akurasi, dia metode yang akurat, lalu real time-nya secara offline, lalu number class-nya itu tidak diketahui. Kalau yang terawasi yang unsupervised itu bisa diketahui. Lalu main drawback ya, mengklasifikasikan data besar dapat menjadi tantangan yang nyata dalam pembelajaran terawasi. Kemudian kita tidak dapat untuk yang tanpa pengawasan itu kita tidak dapat mendapatkan informasi yang tepat mengenai menyortir data ya dan output. Karena apa? Karena yang ada cuma data input ya. Jadi yang ada data input dan itu tidak ada label. Jadi kalau yang tanpa pengawasan. Jadi ya kesimpulannya untuk yang supervisor dan unsupervisor itu
tergantung kepada jenis persoalan. Jadi ada persoalan yang bisa diselesaikan dengan unsupervising ya, dan ada suatu kerjaan persoalan yang harus bisa diselesaikan dengan supervising ya. Oke, sebagai kesimpulan, untuk mesin yang belajar dengan data yang diberi awasi dan harus diberi label, itu ada input dan output ya. Lalu tanpa pengawasan, kita tidak perlu mengawasi objeknya, modelnya, dia akan membentuk sendiri ya. Lalu untuk mesin tanpa supervising ya, dia menemukan sendiri polanya. Kemudian dengan metode kecerdasan buatan kita bisa menentukan waktu yang dibutuhkan ya untuk pulang dan pergi. Kemudian tadi contoh yang unsupervising yaitu bayi ya, dia bisa mengidentifikasi anjing lain berdasarkan pelajaran yang diawasi sebelumnya. Kemudian ada regresi dan klasifikasi, ada 2 jenis teknik pembelajaran mesin yang diawasi. Lalu pengelompokan dan asosiasi ada 2 jenis pembelajaran tanpa pengawasan. Lalu pada model pembelajaran terbimbing akan diberikan variabel input dan output, sedangkan model pembelajaran unsupervised hanya diberikan data input. Ya. Jadi ini bahan kita hari ini. Ya. Apakah ada pertanyaan